حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullah. Kita masuk ke matan lagi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa qauluhu subhanah, dan di antara dalil tentang nama dan sifat Allah juga ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa saja yang masuk ke dalam bumi, wala yaliju dakhala yadkhulu, dan apa saja yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, dan apa saja yang turun dari langit dan apa saja yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu maha melihat apa saja yang kalian perbuat. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullah, qauluhu ya'lamu ma yalij ay yadkhul, mengetahui apa saja yang masuk ke dalam bumi. Qala wala yaliju idza dakhala yadkhul, ay ya'lamu ma yadkhulu fiha ay fil ard. Allah tahu apa saja yang masuk ke dalam bumi. Minal qatar, yaitu tetesan-tetesan hujan, wal budur, yaitu benih-benih tanaman, wal kunus, yaitu perbendaharaan. Banyak barang-barang yang kemudian masuk ke dalam tanah, emasnya, korun, atau barangkali barang-barang yang lain. Semua perbendaharaan banyak yang masuk ke dalam bumi. Karena apa? Karena dilewati oleh masa dan waktu yang panjang, atau karena Allah menghendaki adanya gempa bumi dan sebagainya, itu tanah longsor dan sebagainya. Wal mauta, demikian pula orang-orang yang mati, mereka juga masuk ke dalam tanah. Allah tahu semuanya. Wa ghairi dzalik, dan yang lain-lain. Makanya walaupun kubur itu tidak dikasih nama, jangan khawatir, jangan-jangan nanti posmennya salah alamat kalau kita berdoa minta diberikan kepada si fulan, posmennya nggak lihat ini namanya mana. Jangan khawatir, Allah tahu, dan malaikat-malaikatnya itu tahu. Dan Rasulullah tidak mensyariatkan untuk kita menulis, bahkan dilarang, hadisnya sahih. Nah, Rasulullah SAW an yuktaba alal qabr wa an yujassasa alaih. Rasulullah SAW melarang untuk kubur itu ditulis-tulis dan diberi jas, yaitu semacam apa, semen dan sebagainya itu. Terus gimana kalau kita ingin mengunjungi keluarga kita? Apa tujuan mengunjungi? Untuk mendoakan. Jangan khawatir, kita mendoakan dimanapun akan sampai itu. Karena doa itu siapa yang mengurusi? Allah Ta'ala, dan Allah tahu di mana para makhluknya yang diinginkan. Ada yang kata roh keluarga menunggu dekat kubur. Ya, emang rohnya dikubur memang. Tapi jangan khawatir, itu bukan kita yang menyampaikan, tapi Allah yang menyampaikan. Allah tahu, dan para malaikat itu tahu. Tidak perlu kita pusing-pusing. Oh, niat saya untuk ke kubur adalah untuk tadabbur, untuk mengambil pelajaran. Itu boleh diambil dari seluruh kubur muslimin. Tidak harus kubur dari nenek yang ini atau kakek kita yang itu, tidak harus. Kalau niatnya adalah mendoakan, jangan khawatir. Allah yang akan menyampaikan doa itu, bukan kita sendiri. Itu kalau beri alamat contohnya letak kayu. Nah, itu memang disyariatkan agar apa? Agar muslimin jangan sampai ada yang menginjak atau duduk di atasnya atau melewatinya, melangkahinya, itu haram. Makanya ada tanda itu disyariatkan. Batu nisan boleh ya? Secara umum boleh, tapi jangan melebihi 1 jengkal. Jangan tulis nama atau Enggak usah. Jangan melebihi 1 jengkal. Secukupnya bahwasanya ini memang kubur. Biar tahu, dan tahu mana kepala, mana kaki, agar apa? Tidak dilewati. Karena kalau kaca memang terkadang kita bingung apakah ini jalan yang kosong ataukah justru ini yang jenazah itu, ataukah justru ini yang kanan kaki dan kepalanya di sini. Kadang kita agak bingung kalau tidak jelas. Makanya wajar ada perbedaan, itu wajar dibedakan. Baik, syahidnya di sini Allah Ta'ala tahu apa saja yang dikubur itu dan siapa yang dikubur itu. Baik, wa ghairi dzalik, dan yang lain-lain. Wa qauluhu wa ma yakhruju minha, dan apa saja yang keluar dari bumi, ay minal ard minan nabat wal ma'adin, berupa tanaman-tanaman. Allah tahu semuanya itu, berapa dan apa saja dan kapan dia harus tumbuh, Allah tahu. Wal ma'adin, demikian pula barang-barang tambang, Allah tahu tentang timahnya, tentang
minyak bumi, tentang emas, tentang perak, tentang tembaga dan sebagainya. Allah itu tahu. Demikian pula yang keluar dari bumi berupa apa? Mata air Allah juga tahu. Juga binatang-binatang yang keluar, yaitu cacing, Allah tahu. Serangga-serangga, Allah itu tahu semuanya. Dan Allah yang mengurusi rizki mereka. Kalau kita yang disuruh itu nggak mampu kita. Mengurus diri sendiri pun nggak mampu, apalagi mengurus yang lain. Tayyib. Wa qauluhu wa ma yanzilu minas sama, dan apa saja yang turun dari langit, minal matori wal malaikah, yaitu berupa hujan dan malaikat. Demikian pula kata para mufassirun, yaitu as-sakinah, ketentraman, itu juga datang dari langit. Makanya istilahnya adalah apa? Fa'angzil sakinatan alaina. Karena memang yang namanya ketentraman itu turun dari atas, bukan dari bawah bumi. Bukan dari bawah, dari bumi, tapi dari atas, dari Allah Ta'ala. Maka para ulama juga mengatakan al-aman was sakinah itu juga bagian dari yang turun dari langit. Baik. Wa qauluhu wa ma ya'ruju fiha, dan apa saja yang naik ke langit. Ay yas'adu fis sama, yang naik ke langit, yaitu berupa apa? Para malaikat, berupa juga amalan-amalan. Juga sebagian mengatakan yaitu bukhar, bahkan apa? Uap-uap. Allah tahu itu semua. Allah tahu bagaimana uap itu naik dan kemana dia naik, dan di awan mana dia itu nanti akan terkumpul. Allah tahu semuanya. Wa qauluhu wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Sayatil kalamu alal ma'iyah, akan datang pembahasan tentang masalah ma'iyah, kebersamaan Allah Ta'ala. Tapi yang diinginkan sekarang ini adalah masalah apa? Kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala. Dan ini bantahan kepada orang yang mengingkari ilmu secara mutlak, dan bantahan kepada orang-orang ahli filsafat yang mengatakan Allah hanya tahu apa? Mengetahui secara kuliah dan tidak juz'iyah, yaitu secara global Allah tahu, adapun secara terperinci Allah Ta'ala tidak tahu. Bahkan sekarang Allah Ta'ala menyebutkan perincian semuanya itu Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah satu daun pun jatuh kecuali Allah itu telah mengetahuinya. Baik. Kemudian wa indahu mafatihul ghaib, di sisi Allah sajalah kunci-kunci perkara yang gaib itu. Perkara yang gaib tidak terhitung, tetapi kunci-kuncinya adalah 5, sebagaimana ma'ruf di dalam hadis Abi Hurairah itu. Mafatihul ghaib khamsah, bahwasanya kunci-kunci perkara yang gaib itu 5, sebagaimana disebutkan di akhir surat apa itu? Surat Luqman itu. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut innallaha alimun khabir. Allah hanya di sisinya lah pengetahuan tentang apa? Tentang ilmu sa'ah, pengetahuan kapan itu hari kiamat. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah tahu apa saja yang di dalam rahim. Wa yunazzilul ghais, dan Allah yang menurunkan hujan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan setiap jiwa itu tidak tahu apa yang dia lakukan besok, tapi Allah tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut, dan jiwa itu tidak tahu di bumi mana dia akan mati, tapi Allah tahu. Inilah yang dimaksud dengan mafatihul ghaib. Kalau perkara gaib banyak, tapi kuncinya 5. Ay khazainuh, yaitu perbendaharaannya. Au at-turuqu al-musilatu ila ilmih, atau jalan-jalan yang menyampaikan kepada pengetahuan tentang ilmu gaib. Jelas, kalau Allah Ta'ala mengatakan indahu, menunjukkan apa? Ini hasar. Pengetahuan tentang ini hanya di sisi Allah. Ini yang dikatakan sebagai apa? Ghaibun mutlak. Adapun kalau ghaibun yang nisbi, maka dia itu boleh jadi sebagian makhluk tahu. Yaitu apa? Malaikat pencatat yang di dalam rahim tahu bahwasanya si fulan ini matinya kapan, dia tahu. Tapi kita sendiri tidak tahu. Boleh jadi malaikat yang lain tidak tahu. Demikian pula apa? Masalah barang yang dicuri, kita tidak tahu. Tapi pencurinya jelas tahu barangnya itu ada di mana. Ini istilahnya adalah apa? Ghaibun nisbi. Perkara gaib yang sifatnya nisbi, tidak mutlak. Maka yang mengaku dia tahu ilmu gaib sisi yang pertama, maka dia kafir. Karena Allah Ta'ala mengatakan apa? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan dalil yang lain banyak tentang masalah ini. Makanya dia dijadikan sebagai taghut kalau dia menyatakan tahu ilmu gaib. Maksudnya adalah perkara gaib yang pertama. Adapun perkara gaib yang kedua, yaitu gaib nisbi, maka dia terbagi 2. Yaitu kalau pengetahuan dia tentang masalah itu adalah sesuatu yang makul, sesuatu yang masuk akal, maka ketika dia mengaku tahu perkara itu, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang apa? Yang kafir. Seperti apa? Pencuri mengatakan, oh saya tahu di mana barang hilang. Ya karena dia pencurinya.
maka ini bukan orang kafir. Tapi kalau dia menyatakan tahu itu dengan perantaraan setan, maka jadilah dia itu kafir. Karena dengan perantaraan setan, minta bantuan kepada setan dan sebagainya. Baik. Makanya ketika disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari beliau, ketika sebagian sahabat mengatakan ini sebentar lagi akan turun hujan, padahal cuaca cerah. Mereka mengatakan, apakah engkau mengatakan tahu ilmu gaib? Beliau mengatakan, ini perkara gaib yang mungkin diketahui, kata sahabat tersebut. Yaitu apa? Dengan apa? Pemahaman akan masalah yaitu kebiasaan angin. Kalau angin demikian, oh ini mau turun hujan. Kalau angin yang datang adalah rihun aqim, maka ini tidak turun hujan. Ini adalah perkara gaib yang sebagian orang tahu, sebagian yang lain tidak tahu. Maka semacam ini tidak dikafirkan. Bahkan ini kembali kepada apa? Kepada at-tajribah, yaitu kebiasaan dan pengalaman. Baik. Kemudian wa qauluhu la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Oh, ini berarti ayat yang berikutnya. Kita baca dalam itunya dulu matanya. Wa qauluhu subhanah wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Hanya di sisi Allah lah kunci-kunci perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Makanya untuk perkara-perkara yang semacam ini, orang yang mengatakan tahu ilmu gaib, yang dimaksud adalah 5 perkara atau yang semacam ini, maka berarti dia menentang Al-Quran. Barang siapa menentang Al-Quran, maka dia kafir. Baik, kita habiskan dulu pembacaan ayatnya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah tahu apa saja yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah satu daun pun jatuh kecuali Allah itu mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Dan tidaklah satu biji pun di kedalaman satu biji pun di kegelapan bumi, yaitu di dalam tanah. Wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidaklah benda yang basah ataupun benda yang kering kecuali semuanya sudah ada dalam kitab induk yang jelas, yaitu dalam Lauhul Mahfuz. Berarti apa? Allah tahu dan Allah sudah menulis itu. Menunjukkan pengetahuan Allah adalah pengetahuan yang benar-benar tanpa ada batas, perincian yang luar biasa. Maka dikatakan apa? Dia adalah Allah Ta'ala huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Betul-betul dia tahu segala perkara. Baik, kemudian qala Syekh qala Syekh Al-Rasyid rahimahullah, qala Al-Munawi rahimahullah, Abdul Rauf, famanidda'a ilma syai'in minha kafar. Maka barang siapa menyatakan, mengklaim dia mengetahui sedikit saja dari perkara itu tadi, maka dia itu kafir. Ini menunjukkan walaupun Al-Munawi rahimahullah terkadang menukil ucapan sufiyah, tapi beliau sendiri banyak menentang akidah-akidah sufiyah, sebagaimana kita lihat di dalam kitab beliau itu. Dalam kitab beliau Faidul Qadir itu. Sering beliau menentang ucapan-ucapan sufiyah yang berlebihan. Wa mafatihul ghaib hiyal khamsatul madhkuratu fi qaulihi subhanahu wa ta'ala. Ya ini. Dan kunci-kunci gaib, perkara yang gaib itu 5 yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah hanya di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat. Tapi kita tahu, kita dapat info ini maksudnya adalah tentang kapan pastinya hari kiamat dan perinciannya. Adapun secara global, Allah sudah mengabarkan pada kita kejadian ini, kejadian itu di hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith. Dan Allah yang menurunkan hujan yang deras. Dikatakan ghaith karena apa? Dia yughisul ibad ba'dal qahd, yaitu menyelamatkan para hamba setelah musim kering, setelah kemarau yang payah itu. Adapun mator dia umum. Tapi kalau ghaith ini adalah hujan yang datang setelah apa? Musim kemarau itu. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah tahu apa saja yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Untuk yang tadi ditanyakan kepada Syekh bin Bas dan lain-lain, kalau tidak salah Syekh Utsaimin juga, dan juga Syekh Yahya, bagaimana sekarang para dokter mereka dengan alat-alat itu mampu mengetahui jenis kelamin baby ini dan bayi itu dan sebagainya. Kata para ulama tadi, pengetahuan mereka terbatas hanya ketika apa? Makhluk itu memang sudah mulai terbentuk. Adapun sebelum terbentuk, apakah mereka tahu ini laki-laki atau perempuan? Enggak tahu mereka. Sementara Allah tahu, bahkan dalam keadaan dia masih berupa air mani pun Allah tahu. Ini nanti jadi laki-laki atau perempuan, Allah tahu. Apakah dia cacat atau tidak cacat? Maka Allah tahu dan mereka tidak tahu.
Bahkan seperti teman dia Jawa tapi nikah di Ambon, dokter yang dengan meriksa dengan alat yang hebat mengatakan sampai sekarang tidak ada baby itu, tidak ada bayi di dalam perut istrimu, padahal jelas istrinya mengandung besar. Diulang lagi sampai sekian bulan nggak ada, tapi dia bilang ini ada, kita tawakal pada Allah dan kita tidak ridho dengan alat-alat itu. Mereka memaksa untuk melihat, ya sudah terpaksa dilihat, tetapi mereka bilang nggak ada. Ternyata habis itu lahir sehat. Nggak tahu di mana itu sembunyi babynya itu. Menunjukkan manusia itu kemampuannya sangat terbatas, tidak layak untuk menyombongkan alat-alat yang datang dari orang kafir itu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan jiwa itu tidak tahu apa yang akan dia perbuat besok. Kalau rencana mungkin, tapi memastikan itu kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan jiwa itu tidak tahu di bumi mana dia itu akan mati. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Umar bin Khattab, dia berdoa, ya Allah jadikanlah saya ini mati syahid di negeri nabimu, yaitu di Madinah. Kemudian beliau mengatakan, tapi bagaimana saya mati syahid sementara saya di negeri Madinah yang aman ini? Ternyata doanya dikabulkan. Abu Lulu al-Majusi datang dan menusuk beliau ketika sholat. Itu menunjukkan apa? Allah Ta'ala tahu di bumi mana akan mati dan bagaimana caranya, Allah Ta'ala tahu. Dalam keadaan mati syahid. Kama rawahul Bukhari fi sahihih. Tapi ini lupa ya membuat dia di nomor berapa. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Wa qauluhu wa ya'lamu ma fil bar ay fil qifar minan nabat. Allah Ta'ala tahu apa saja yang ada di daratan itu. Terkadang qifar artinya adalah lembah atau yaitu tempat yang banyak pokoknya. Minan nabati wad dawab, yaitu berupa tanaman-tanaman dan binatang-binatang yang melata, wa ghairi dzalik, dan yang lain-lain. Wa qauluhu wal bahr ay ya'lamu ma fih. Allah Ta'ala tahu apa saja yang ada di dalam lautan, minal hayawanat, berupa binatang-binatang, wal jawahir, permata-permata, wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, yang kita tahu dari makhluk laut itu baru sedikit dibanding yang kita tidak tahu. Masih banyak makhluk-makhluk yang aneh di kedalaman laut sana. Belum lagi makhluk-makhluk yang dia itu ukurannya lebih kecil daripada ukuran yang mampu kita lihat sekarang ini. Satu sel, bahkan boleh jadi ada yang lebih kecil itu. Nah, semakin manusia mampu melihat setelah sekian ribu tahun itu, mampu memiliki alat-alat sampai tingkat nano atau apa istilahnya, semakin mereka akan melihat, oh ternyata sekian ribu tahun baru kita tahu ada makhluk ini. Padahal sudah berumur lama makhluk ini. Maka harusnya manusia itu apa? Tunduk kepada Allah dan tidak membanggakan ilmunya. Mereka terlambat jauh. Seperti pada zaman dulu ketika apa? Orang-orang mengingkari tentang firman Allah Ta'ala, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Dan setiap manusia itu catatan amal dia telah kami gantungkan di leher dia. Oh, mana kami lihat nggak ada. Dan juga ketika hadis disebutkan tentang apa? Bahwasanya catatan amal itu ada di dalam kepala manusia, diletakkan oleh malaikat. Banyak orang yang mengingkari amalan manusia berapa dalam sehari, gimana mencatat, perlu berapa lembar nanti. Tapi dibantah oleh Syekh Utsaimin, kepengetahuan manusia itu, teknologi manusia terlalu lembek dibandingkan dengan teknologi malaikat. Nah sekarang baru orang paham, benda kecil aja mampu memasukkan maktabah yang sedemikian besarnya. Itu pengetahuan setelah berapa ribu tahun manusia baru mengetahui itu. Malaikat sudah tahu sejak dulu-dulu dengan kekuatan dari Allah. Maka kewajiban kita adalah apa? Adalah beriman. Bukan kewajiban kita itu tidak percaya sampai melihat sendiri. Itu tidak benar. Allah Ta'ala berfirman, "Balakadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lam ya'tihim ta'wiluh." Bahkan mereka itu mendustakan perkara yang belum datang kepada mereka ilmunya. Mereka mendustakan perkara yang belum mereka ketahui, padahal belum datang kepada mereka kenyataannya. Ini adalah celaan. Kenyataannya itu ada, tetapi mereka yang belum tahu. Tapi mereka tergesa-gesa untuk menentang. Baik, berarti kesimpulannya adalah kita beriman kepada perkara-perkara yang gaib ini. Perkara-perkara yang boleh jadi dia itu sebenarnya nyata, tapi mata kita yang belum mampu melihat. Di antaranya adalah makhluk-makhluk yang di lautan dan sebagainya. Qal wa ma tasqutu min waraqah, dan tidaklah jatuh satu daun pun min asjaril barri wal bahr, dari tanaman-tanaman daratan dan lautan, wa ghairi dzalik, dan yang selain itu, qauluhu illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Subhanah, Allah yang maha suci. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Amal manzili siapa yang
sudah. Baik, ini yang